sesusah itu buat nyari kerja di bidang kita. Makanya aku mulai kayak ketampar, duh aku harus nyari nih bidang aku gitu, yang tapi yang bener-bener greget, harus bener-bener dirutinin. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Diakma Volksschule. Balik lagi sama aku Konita Uli. Di episode kali ini kita bakal ngobrol nih teman-teman sama Kak Mega Diakma. Kuliahnya itu ambil jurusan Digital Media Production, itu di Bremerhaven itu di Jerman Utara, dan udah baru banget keterima work student nih katanya. Selamat loh Meg, udah dapat work student. Terima kasih. Halo Halo. juga pertama kali, soalnya kita belum halo ya tadi ya. Halo Mega, ini teman aku teman-teman. Jadi kita udah kayak ngobrol santai aja ya. Nah, si Kak Mega ini baru banget dapat work student seperti yang tadi aku bilang. Dan di podcast kali ini aku mau tanya-tanya nih teman-teman sama Mega gimana perjalanan dia selama dari awal kuliah nih sampai ke Jerman. Maksudnya di Jerman ini ternyata banyak banget suka dukanya ya, kerjaan dulu sempat part time, terus habis itu sekarang tiba-tiba nemu work student. Nah itu gimana tuh perjalanannya buat nyampe work student? Boleh nggak Kak Mega diceritain sebenarnya gimana tuh work student? Mungkin pertama definisi work student itu dulu kali. Bisa. Work student itu basically working student ya, student yang bekerja gitu, yang punya jam kerja itu maksimum 20 jam per minggu. Cuman yang bikin dia lebih membedakan ini, dia lebih ke tipe pekerjaan yang sesuai sama jurusan kuliah kita gitu. Jadi kalau googling nama atau posisi pekerjaannya itu kita pakai embel-embel work student gitu. Work student apa gitu. Ntar bakal nongol semua perusahaan yang bidang corporate yang sesuai kita tulis kayak gitu. Dan kerja work student ini, kalau kita punya pekerjaan work student ketika kita masih kuliah, ini bisa ngebantu CV kita ketika kita sudah lulus nanti gitu. Kita bisa punya chance yang lebih besar, punya kesempatan yang lebih besar untuk dapat kerjaan yang sesuai di bidang kita gitu. Jadi ada poin plusnya dari situ gitu. Karena kita punya pengalaman di bidang yang sesuai sama jurusan kita kayak gitu. Oke, paham. Jadi kalau dapat work student tuh lumayan banget gitu loh. Maksudnya nambah Iya, praktek, nambah apa pengalaman gitu-gitu kan. Nah, di bidang dan maksudnya itu di bidang yang kita pelajarin gitu ya Kak Mega ya. benar-benar. Nah, ini BTW boleh nggak di-share gimana sih ceritanya dan perjalanannya sampai bisa dapat work student? Karena sepengalaman aku dan teman-teman aku itu nyari work student tuh susah banget, harus banyak banget yang di-prepare. Nah, itu boleh nggak di-sharing gimana? Iya, aku juga mengalaminya sih. Saingannya kan soalnya sama orang Jerman dan kita orang luar gitu. Dan kita otomatis tertuntut untuk seperti orang Jerman juga dalam segi Benar. bahasa gitu kan. Harus lancar juga gitu. Dan banyak sih sebenarnya aspek lain juga. Misal tepat waktu dalam interview kayak gitu. Harus rapi juga bajunya segala macam gitu. Dan gue juga waktu itu lumayan lama sih untuk dapat akhirnya setelah ini gitu. Gue ngalamin banget susah banget buat dapetin bidang itu gitu kan, work student gitu. Karena gue juga waktu itu sempat nyaman banget kerja part time gue housekeeping waktu itu, kayak udah enak dapat duit, terus bisa tinggal kuliah doang gitu kan. Terus akhirnya bisa berubah itu ketika gue udah di akhir-akhir kuliah, terus udah mau lulus, gue harus nyiapin apa nih untuk gue mau lulus gitu. Kok gue denger-denger teman-teman gue yang udah pada lulus, kok kesusahan nyari kerja gitu. Bahkan kita kalau udah lulus dapat harus ganti visa kan, Arbeitssuchende gitu. Dan kita Ya, dapat waktu 18 bulan untuk nyari kerja sesuai jurusan kita gitu. Dan benar. temen-temen aku ada yang hampir visanya itu udah mau habis gitu dan belum dapat kerja gitu. Jadi emang sesusah itu buat nyari kerja bidang kita. Makanya aku mulai kayak ketampar, duh aku harus nyari nih bidang aku gitu, yang tapi yang bener-bener greget, harus bener-bener dirutinin. Kalau kemarin nggak keterima apa aja yang harus aku pelajarin lagi, apa aja yang harus aku tambah kayak gitu. Jadi harus komitmen sama diri sendiri sih aku kemarin sampai akhirnya dapat.
Oke, tapi kayak sebelumnya gitu. pernah kerja juga nggak, Meg? Maksudnya, apa kan ini pertama kali work student nih. Nah, apakah kamu pernah dulu sebelumnya itu kerja-kerja part-time lainnya yang nggak work Pernah student? pernah pernah. Oke. Jadi iya kan aku semester 2 mulai kuliah itu udah mulai kerja, pokoknya kerja part Ah, time, lebih tepatnya part time housekeeping, chamber medicine di hotel. Itu dekat dari rumah, dekat dari kampus, dan duit juga alhamdulillah dari situ gitu. Itu ya kerjanya lancar aja gitu, maksudnya nggak ada masalah aku juga. Jadi enak aja sih, kayak ya udah aku kerjanya itu aku sambil nyelesain kuliah aku gitu. Sesimpel itu pemikiranku saat itu. Aku ada duit dari sumbernya dari manapun bebas aja gitu, maksudnya. Aku kerja housekeeping ya udah, yang penting aku bisa makan, bisa bayar duit per bulan gitu. Dulu iya aku sih, kerja itu benar. gitu. Karena Sampai akhirnya aku orientasinya awalnya uang ya, Meg ya? benar-benar yang penting aku bisa bayar per bulan aku gitu kan. Nggak, soalnya emang nyari work student susah sih kalau aku ya gitu. Iya. Lebih cepat dapat part time, kerja yang ngulik, yang kasar, barista, pelayan, ngepakin barang, kayak aku bersih-bersih di hotel kayak gitu. Itu lebih cepat keterimanya gitu. Oke, berarti tapi ini gimana nih ceritanya kok akhirnya banting setir nih dari tadi housekeeping terus ke work student. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Iya betul. Jadi gue tuh sempat masuk zona nyaman yang aslinya tuh lampu kuning, ngerti nggak sih? Itu kuliah gue nggak kelar-kelar, terus kerjaan gue juga kerja part time terus gitu kan. Kayak gue mau kerja apa nanti kalau gue udah lulus gitu. Nah, apalagi yang jurusan gue nih banyak banget saingannya gitu. Terus ya udah gue mulai nyari pekerjaan work student itu semester 3 gitu. Semester 2-nya gue mulai kerja nguli. Terus gue nyari tapi nggak dapet gitu, karena sebenarnya masih nyaman sama kerja di hotel itu gitu. Kayak gue nggak bener-bener meng-triggerkan untuk lo harus serius nyari work student gitu, enggak sama sekali. Kayak kirim-kirim aja gitu, cek-cek ombak lah ibaratnya. Tapi belum nggak dapet gitu. Terus ya udah, akhirnya gue tuh, tapi karena bener waktu itu orientasinya masih uang, gue sempet waktu itu dapet tawaran work student, enggak sih, bukan, udah kerja bidang gue tapi jamnya cuman 12 jam, cuman Hmm. basis. Terus nggak gue ambil karena jamnya masih gedean di hotel gitu. Gajinya maksudnya per jamnya. Duitnya iya, karena duitnya karena jam kerjanya masih banyakan hotel kan, otomatis gajinya juga tinggian hotel. Oh iya benar. Jadi ya udah aku ngambil yang tetap di hotel, yang kerjaan di bidang aku yang waktu itu jamnya cuman dikit, nggak aku ambil gitu. Karena dia cuman basis jam jam kerjanya cuma 12 minggu, nggak 20 minggu nggak 20 jam per minggu kayak gitu. Terus sekarang udah ganti orientasi nih, sekarang kayaknya aku harus fokus nyari kerja yang sesuai bidang aku gitu, karena ini menyangkut 1 tahun 2 tahun ke depan aku gitu, aku Benar mau sih. dapat kerja apa kayak gitu. Benar Terus benar. ya akhirnya aku waktu itu di akhir tahun kuliah aku ketemu coach, dapat coach yang dari Devotula waktu itu, dan itu nggak terjadi dalam sekejap sih. Karena keluar dari zona nyaman tuh nggak pernah mudah gitu. Takes proses di dalamnya, dan kalau dijabarin itu tuh ada obstacles yang harus gue kelarin dulu baru gue bisa lanjut apa yang harus gue lanjutin setelahnya gitu. Jadi gue dapet lumayan bimbingan yang sangat-sangat suportif saat itu, sehingga gue bisa fokus sama tujuan yang mau gue ambil kayak gitu. Oke, menarik sih, ini menarik, bener, maksudnya bener juga, maksudnya ini aku menanggapi apa yang lo omongin tadi, bener kalau banyak student Indonesia, entah itu Indonesia ataupun Auslander, mereka terpaku dan orientasinya itu uang, karena mereka mikir gue nggak bisa makan nih, akhirnya yang di Nggak salah sih. direlakan itu kuliahnya, kayak gue pernah mengalami itu gitu, dan teman-teman gue juga ada yang seperti itu, dan akhirnya mereka kayak ya gue ada jadwal kerja nih, gue nggak bisa ambil kuliah gitu hari ini atau apa gitu. Jadi Iya. memang benar gitu loh, karena yang penting kita makan, mau hidup, bayar uang bulanan. Nah itu gue mau nanya nih, kan kamu kuliah full time kan? Nah ini juga Kuliah full apakah time. terjadi di kamu juga yang akhirnya jadi tabrakan nih sama waktu kerjanya? Karena kayak aku juga pernah mengalami seperti itu gitu.
Ada sih kalau di gue kasusnya ada, itu paling nggak enaknya kerja di hotel tuh kan karena jamnya selalu sama, jam kerja pagi, kelar siang atau sore gitu kan. Iya. Dan kalau ada kelas yang pagi itu udah pasti nggak masuk gitu. Meskipun di hotel aku dibilang kerjanya fleksibel, tapi kita nggak bisa minta selalu, gue minta hari Selasa selalu libur gitu, gue nggak bisa gitu. Jadi harus gantian sama orang lain. Jadi kadang gue masuk kelas pagi, kadang nggak juga kalau emang waktunya kerja gitu. Iya sih, Jadi ada yang benar. tabrakan memang. Jadi emang dan time management gue lumayan buruk sih untuk seorang gue gitu. Sama. Makanya harus Maksudnya itu pintar memang harus bagi waktu. pinter-pinteran bagi waktu kan, Mac, kalau kayak gitu. Dan Kalau enggak struggling banget sih seberapa memang. dan seberapa lokernya, maksudnya seberapa fleksibelnya tempat kerjaan kita, karena banyak orang yang memang mereka menawarkan kefleksibelan dalam pemilihan waktu jam kerja, tapi ada juga yang emang harus harus hari ini dan hari ini gitu, dan itu akhirnya menyulitkan Ya, dan harus ada yang dikorbankan kan dari kuliah. iya, Benar-benar. iya, Nah, itu benar sih, maksudnya capeknya nguli tuh sama sama kalau yang gue denger dari teman-teman gue yang work student itu tuh beda capeknya. Nah, beda sih. benar karena kan kita mikirnya pakai otak ya kalau kita work student. Tapi Iya, kalau kayak housekeeping gitu-gitu, gue juga pernah housekeeping 1,5 tahun, gila gue encok banget sih, ngaco. kaput. Iya, jompo tiba-tiba baru padahal masih muda. Nah, ini bukan itu tadi kan bilang dapat coaching. Nah, itu kan berarti lu ngerasa lu ke-trigger dong, Mac, gitu loh. Nah, Hmm. itu tadi gimana tuh? Maksudnya kapan lu mulai ke-trigger dan setelah dapet coaching itu tuh kayak gimana gitu loh? Iya, jadi gue tuh dapat coaching itu 2019 memang di tahap akhir semester akhir kuliah gue sebenarnya, meskipun gue sampai sekarang masih kuliah tapi ya udah nggak ada modul lagi, waktu itu masih tinggal 1 apa 2 modul kan, mikirnya waktu itu bentar lagi kelar nih gitu kan, tapi nggak kelar sampai sekarang. Tapi intinya gue udah di akhir fase kuliah gue lah gitu. Ya. Terus itu tuh coaching 2019 awal pertengahan lah pokoknya, pertengahan tahun itu gitu. Terus gue ditanya, lu setahun ke depan mau kayak gimana gitu kan. Wah, gue kayak di hit gitu. Terus bahas kuliah gue, serabutan gue, terus kayak lu kuliah sambil serabutan tuh nggak ada ujungnya, kalaupun tiba-tiba lu kuliah kayak halo welcome to the real world gitu kan, lu lulus tanpa risiko bekal, tanpa bekal yang benar, itu tuh lu bakal shock yang mungkin kita nggak pernah aware sebelumnya gitu. Makanya gue udah mulai ngerasain itu udah, gue harus mulai fokus nih untuk masa depan gue gitu, tapi gue masih stuck sama hotel gitu kan. Hmm. Masih stuck sama hotel, sama gue waktu itu ada kerjaan sampingan sama teman-teman gue di Jerman, orang Indo, kayak kita bikin something project gitu yang udah berjalan 2 tahun. Gue ikutan di situ karena ada kerjaan yang emang sesuai bidang gue, jadinya gue Oke. ikutan gitu. Cuman gue ditanya lagi kayak, "Lo gimana dari situ, lo ada something yang lo lihat nggak, ada something good nggak ke depannya untuk setahun 2 tahun kemudian, apakah ini bisa memberikan lo value yang baik gitu, atau tidak, atau tidak menghasilkan apapun dari itu gitu." Terus iya sih, enggak sih gitu, kayaknya gue udah cukup enough untuk gue berkecimpung dengan side hustle yang bareng teman-teman gue ini gitu. Ya udah quit aja itu gitu. Sedangkan gue kayak nggak pernah kepikiran mau quit gitu, karena ya ini usaha bareng-bareng gitu loh gue mikirnya. Terus meskipun tuh ide awal teman gue kan, ya berat hati akhirnya gue memberanikan diri, guys gue harus mengundurkan diri bla 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 dengan berbagai alasan gue kan. Ya udah akhirnya gue putusin side hustle gue yang bareng teman-teman gue itu, dan mereka tetap lanjutin itu. Untuk hotel, gue juga agak apa ya, ada aja alasan gue untuk mager buat nggak ngirim gitu kan. Terus kata coach gue kayak, kalau lu ngerasa nggak fokus untuk ngirim berhubungan karena lu kerja ya, kan anak kalau udah kerja ya udah pulang pengennya leha-leha gitu, capek badan sis, Iya. pengennya tepar aja gitu. Terus ya udah kalau lu capek kerja dan lu jadi nggak fokus untuk ngirim-ngirim, kan kita harus ngirim kan, harus Benar. nge-apply gitu. Mm-mm. Ya udah lu quit aja hotel lu gitu kan. Terus enggak men, gue nggak bisa nge-quit kerja gue gitu, kayak gue belum tentu dapat kerjaan bulan depan gitu kalau gue quit hotel Ya. sekarang gitu. Gue nggak seberani ngambil resiko itu, sedangkan coach ya, namanya coach apa ya,
orang tuh kalau mau untuk keluar dari zona nyaman tuh memang ada beberapa Resikonya. ada Iya. resiko-resiko yang mesti harus diambil dan gue takut banget gitu. Gue nggak bisa keluar dari hotel kalau gue belum dapat kerjaan baru gitu kan. Ya Mhm. udah konsekuensinya gue harus kerja 2 kali untuk ngirim uh, untuk ngeplay kerja gitu. Oh, Terus dari berarti lu situ tetap keep nih yang hotel, tapi lu tetap keep. sambil Gue di situ belum berani ngambil resiko sama sekali. Gue itu oke. kayaknya gue mulai diuji. Lu cute nih gitu kan. Oke, gue akuin gue cute ternyata gitu kan. Terus tapi ya itu konsekuensinya kalau gitu kerja lo ditingkatin yang untuk nyari work student gitu kan. Terus ya udah karena kemarin-kemarin tahun-tahun sebelumnya gue selalu ditolak, gue selalu improve apapun itu gitu, termasuk gue les tambahan online di Udemy, terus gue ganti desain gue kayak gimana, ganti isi Modlet gue kayak gimana, sampai akhirnya di tahun gue dapat coaching itu di akhir tahunnya gue dapat stella, akhirnya dapat tempat gitu Nah, gitu itu deh di akhirnya. bagian apa tuh, Mac? Itu aku dapat pertama kali di bidang graphic design yang emang aku daftarnya itu sesuai jurusan aku graphic design. Oke, berarti Gitu. ini kesimpulannya bahwa setelah lo dapet coaching, lo mulai ngerasa ke-trigger, lo mulai ngerasa Banget semangat, sih. terus akhirnya Mhm. dapet kan, gitu, dapet karena lo banyak apply, terus akhirnya dapet work student di bidang graphic design nih. Nah, terus Karena sekarang, nih yang work student yang sekarang ini yang barusan lo dapet nih di bidang apa nih? Apakah sejurusan sama kuliah lo? Job Kalau desk-nya yang apa aja? sekarang itu, masih sejurusan sih meskipun beda tema sama yang kemarin. Sekarang ini, UI UX. Apa Jadi itu? dia itu, gimana ya, kalau orang-orang yang interest sama bidang, user interface atau user experience pasti tahu banget dia tuh, ngembangin app gitu. Jadi kita generally, desain gimana app-nya harus fungsinya kayak gitu, flow-nya kayak gimana, kayak gitu-gitu sih. Intinya dia Kayaknya ngembangin seru suatu sih. app. Aku itu bukan bidang aku soalnya jadi itu kelihatan keren aja gitu loh. Nah, terus Iya. yang work student sebelumnya itu graphic design kenapa? Maksudnya lu kan itu udah 2019 tuh akhir 2019. Berarti lu kapan tuh berhenti yang graphic Oh, design? gue berhenti tuh tahun depannya, tahun 2020, karena waktu itu corona corona udah mulai rising gitu kan. Sebenarnya 2019 akhir udah mulai nongol sih corona. Cuman belum sampai Jerman. Terus mulai ini tuh 2020 gue ditawarin kursus Arbeit waktu itu. Jam kerjanya lebih pendek gitu intinya. Terus Dikit. wah kalau jam kerjanya pendek gue nggak bisa bayar rumah gitu kan. Tapi ya itu doang yang bisa di offer sama perusahaan gue. Terus ya udah gue akhirnya quit, gue cabut dari rumah, gue soalnya udah nggak mampu bayar rumah, gue nggak bayar rumah, gue pindah ke rumah kakak gue. Nah rumah kakak gue ini jauh banget dari tempat kerja gue, jadi ya udah gue quit kerja yang di graphic design, gue fokusin sisa modul gue waktu itu sama nyiapin skripsi mungkin waktu itu. Jadi gue nggak lanjut kerja lagi di graphic design karena jauh 2,5 jam perjalanan buat berangkat doang, belum baliknya. Nggak Nah, laundry gitu loh, nggak. oke, paham. Berarti habis itu tapi lu ada sempet nyari kerja work student atau baru nyari itu terus baru dapat sekarang? Iya, jadi habis aku quit kan yang graphic design itu, aku emang sengaja nggak nyari karena memang waktu itu aku fokusnya buat nyelesain modul Oke. dan pengeluaran per bulan paling yang wajib itu aku dapat income-nya dari serabutan dari freelance aku. Karena kan kalau aku udah nggak bayar rumah, berarti pengeluaran wajib aku lebih rendah dari sebelumnya gitu. Ya. Jadi ya udah aku freelance aja untuk income aku yang wajib. Terus aku sampai baru aku bener-bener nyelesain modul aku semua itu di tahun 2020 itu, tapi akhir tahun lah November gitu aku udah bener-bener selesai semua, baru mulai situ aku mulai nyari lagi, mulai nyari kerja work student kayak gitu. Oke, Yang paham-paham. Nah, sekarang dapet tapi ini. oh, oke, baru dapat sekarang. Nah, tapi Mhm.
lu kan pernah ngerasain nih di part-time sebelumnya kayak kerja kasar, kayak kerja di hotel yang tadi lu bilang. Nah, itu tuh sebenarnya menurut lu kelebihan apa sih work student yang bisa ditawarkan daripada pekerjaan-pekerjaan abal-abal ini? Maksudnya bukan abal-abal sih, pekerjaan part-time inilah gitu. Karena gue juga merasakan gue dulu kerja jadi kelner, jadi apa, itu memang memperbagus bahasa Jerman gue juga gitu loh. Apakah Banget. mungkin karena work student ini dia sejurusan. Nah, kalau menurut lo kayak gimana nih? Apa aja yang kira-kira lo bakalan bisa dapat manfaatnya atau kelebihannya dari work student?